Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neti Sulistiawati, mahasiswa pendidikan dasar Universitas PGRI Yogyakarta, akan mempresentasikan mengenai kurikulum KTSP, kurikulum Merdeka, dan kurikulum 2013 untuk memenuhi mata kuliah kajian pengembangan kurikulum dasar. Di sini saya akan mempresentasikan dari kurikulum KTSP. KTSP adalah pemikiran modern dalam mengembangkan kurikulum yang menyerahkan kemandirian terhadap suatu pendidikan dan keterlibatan kolaboratif peserta memperlancar teknik pembelajaran di sekolah menurut NISA 2021. Tujuan KTSP adalah untuk membuat kurikulum yang sesuai dengan kekhasan, karakteristik, kondisi, potensi, kebutuhan suatu permasalahan di daerah, serta suatu satuan pendidikan dan peserta didik. Selain itu, kurikulum tersebut harus mengacu pada suatu tujuan pendidikan nasional menurut Bodowi 2017. Dengan mempertimbangkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa KTSP memiliki dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dan khusus KTSP tetap mengacu pada tujuan pendidikan nasional. Kurikulum KTSP memberikan beberapa kelebihan menurut Quote NA 2023. Di antaranya mendorong otonomi sekolah yang menyelenggarakan pendidikan dan mendorong guru, kepala sekolah, dan manajemen sekolah untuk lebih kreatif. Yang kedua, sekolah dapat menitikberatkan dan mengembangkan mata pembelajaran tertentu sesuai dengan kebutuhan siswa dengan KTSP. Yang ketiga, selain itu, KTSP memberikan sekolah kesempatan yang lebih besar untuk menyelesaikan kurikulum Merdeka dengan analisis perbandingan KTSP, kurikulum 13, dan kurikulum Merdeka sekolah dasar. Menurut Muhammad Nana Supriyana Istiqomah Eka Dwiyanti, kebutuhan KTSP, kurikulum KTSP memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya adalah isi dan pesan kurikulum masih terlalu luas dan sulit melampaui perkembangan usia anak. Yang kedua, kurikulum lebih banyak terfokus pada kompetensi yang telah dikembangkan kurikulum memprioritaskan kepada yang telah dikembangkan daripada kompetensi yang dikembangkan. Kemudian untuk kurikulum 2013, pengertian dan implementasinya adalah menurut Mulyo dalam Ahmad Suyadi tahun 2020, kurikulum 2013 bermasalah dengan pendekatan pembelajarannya. Sebelum ini metode materi digunakan kurikulum 2013 berfokus pada pembentukan individu yang inovatif, kreatif, dan produktif. Latifah Hanum 2017. Kurikulum 2013 adalah pengembangan dari kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum KTSP. Tujuan pembentukannya adalah untuk melengkapi kekurangan kurikulum sebelumnya. Kurikulum 2013 dirancang untuk meningkatkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang baik dalam pembelajaran yang menugaskan pengetahuan dan keterampilan yang dapat membutuhkan sikap spiritual, sosial yang diharapkan membutuhkan budaya keagamaan di sekolah menurut Wiyogo 2020. Nah, kita masuk kepada kurikulum 2013. Tujuan kurikulum 2013 memiliki tujuan sebagai berikut: mengatasi tantangan global yang terus berkembang dengan menyimbangkan keterampilan halus keras melalui keterampilan pengetahuan dan sikap. Yang kedua, meningkatkan dan membentuk sumber daya manusia inovatif, produktif, dan kreatif untuk membantu pembangunan negara bangsa. Yang ketiga, meringankan tenaga pendidik dalam menyampaikan materi, menyiapkan administrasi pembelajaran. Karena pemerintah telah menyiapkan semuanya komponen kurikulum di buku teks yang digunakan dalam pembelajaran. Yang keempat, meningkatkan fungsi pemerintah pusat dan daerah masyarakat secara proporsional. Kemudian, dalam penentuan dan pengawasan kualitas kurikulum 2013 dapat dirancang oleh sekolah sesuai dengan kondisi tujuan sekolah, meningkatkan kompetensi yang sehat
Di antaranya pendidikan mengenai standar pendidikan yang diharapkan. Kurikulum 2013 disesuaikan dengan kondisi suatu satuan pendidikan atau kebutuhan siswa dan potensi lokal. Kurikulum 2013 bertujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa untuk melihat, bertanya, menalar, mendengar, dan menyampaikan pengetahuan mereka. Setelah mempelajari materi pembelajaran, kurikulum 2013 lebih menekankan pada fenomena alam, sosial, seni, budaya sebagai subjek pembelajaran. Beda dengan kurikulum sebelumnya. Kurikulum 2013 lebih menekankan pada 3 aspek, yaitu menjadikan siswa berakhlak mulia, afektif, berketerampilan, psikomotorik, dan pengetahuan kognitif. Oleh karena itu, diharapkan siswa menjadi lebih produktif, inovatif, dan kreatif. Nah, sedangkan kurikulum Merdeka diubah menjadi kurikulum 2022 atau KUMER. Kurikulum ini disahkan oleh Menteri Pendidikan Pak Nadiem Makarim. Kebudayaan dan teknologi. Kurikulum ini menawarkan berbagai jenis pembelajaran intrakurikuler untuk memaksimalkan tersebar luasnya pendidikan di Indonesia menurut Inayati 2022. Selain itu, pembelajaran intrakurikuler yang beragam dari kurikulum Merdeka memberikan siswa cukup waktu untuk memahami ide-ide, memperkuat keterampilan mereka. Guru dapat memilih berbagai metodologi pembelajaran sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar, minat, dan bakat siswa. Kurikulum Merdeka memberi sekolah dan guru lebih banyak kebebasan untuk membuat kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Namun, keberhasilan pelaksanaan kurikulum ini dipengaruhi oleh kesulitan peningkatan kemampuan guru dan ketidaktersediaannya sumber daya menurut NISA 2021. Tujuan kurikulum Merdeka atau KUMER pada pendidikan di Indonesia menjadi latar belakang dan ketinggalan selama pandemi COVID-19. Kebijakan kurikulum Merdeka digunakan untuk menyelesaikan masalah ketinggalan pendidikan di Indonesia. Kurikulum Merdeka dirancang untuk menyelesaikan masalah-masalah pendidikan yang sebelumnya. Kurikulum bertujuan untuk meningkatkan potensi kemampuan peserta didik secara salah satunya untuk mencapai potensi adalah dengan membuat proses pembelajaran yang relevan